Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Diputus secara fair stake, Ibunda Nagita Slavina resmi bercerai. Ibunda Nagita Slavina menyandang status janda setelah pernikahan keduanya bersama Basuki Wijaya diputuskan berakhir dengan perceraian pada Kamis 14 April 2022. Putusan perceraian Rita Amalia dan Basuki Wijaya dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perceraian orang tua Nagita Slavina tersebut diputuskan hakim secara fair stake. Selama sidang perceraian digelar di Pengadilan Agama, Basuki Wijaya sebagai tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang. Sementara Rita Amalia hanya diwakilkan kuasa hukumnya. Rita Amalia menggugat cerai Basuki Wijaya ke pengadilan karena ada masalah yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan bahtera perkawinannya. Ada peristiwa yang membuat tergugat dan penggugat terjadi ketidakselarasan atau ketidaksatuan. Namun Taslimah tidak menjelaskan detail penyebab perceraian orang tua Nagita Slavina tersebut. Kasus perkawinan itu tertutup untuk umum, ujarnya. Berikut keterangan pihak pengadilan. Namun karena perkara perceraian itu adalah asasnya adalah tertutup untuk umum sehingga tidak boleh ada orang lain yang mengetahui atau mengikuti proses persidangan yang secara tertutup untuk umum tersebut. Bu, ini kan udah dikabulkan, Bu. Ya. Apa sih alasan gugatan cerai ini? Sudah disampaikan, Bu? Yang jelas, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat itu telah terjadi peristiwa, telah terjadinya ada ikatan hubungan hukum sebagai suami istri, sebagai legal standing kedua belah pihak, sehingga ada peristiwa yang membuat penggugat dengan tergugat itu menjadi terjadinya ketidakselarasan atau ketidaksatuan gitu. Apa aja Bu yang digugat oleh dari siapa? Ya itu tadi, karena pemeriksaan tertutup untuk umum, isi dalamnya kami tidak bisa memberikan informasi. Berita selanjutnya, terseret kasus DNA Pro, Ivan Gunawan terima uang 1,09 miliar rupiah. Artis Ivan Gunawan terseret kasus DNA Pro. Sebelumnya, Ivan Gunawan telah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis 14 April 2021 lalu. Ia diperiksa penyidik terkait statusnya sebagai brand ambasador DNA Pro dengan nilai kontrak fantastis. Ivan Gunawan diketahui dikontrak senilai 1,09 miliar rupiah oleh DNA Pro dan telah mengembalikan dana sebesar 921,7 juta ke Bareskrim Polri. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko pun membenarkan bahwa presenter Brownies ini telah mengembalikan uang namun hanya senilai 921,7 juta rupiah dari nilai total kontrak, yakni sebesar 1,09 miliar rupiah. Namun masih ada selisih uang sebesar 168,3 juta rupiah. Perginya sisa uang tersebut ternyata dipakai oleh DNA Pro untuk membuka akun. Gatot Repli mengatakan Ivan Gunawan dihadirkan sebagai saksi. Namun jika Ivan ada kontrak dengan DNA Pro, pihak polisi akan dalami kasus tersebut. Seperti diketahui, 122 orang yang mengaku korban melaporkan platform robot trading DNA Pro ke Bareskrim Polri pada 28 Maret 2022 lalu. Ada sebanyak 56 orang dilaporkan ke polisi yang terdiri dari pendiri hingga komisaris DNA Pro. Bareskrim Polri menduga kerugian sementara para korban dalam perkara ini mencapai 97 miliar rupiah. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus dugaan penipuan via robot trading DNA Pro. Berikut keterangan dari pihak Ivan Gunawan. Intinya yang harus teman-teman semua ketahui bahwa saya Ivan Gunawan as a person sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari
tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi saya kembalikan semua nominalnya. Saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Mungkin Mbak bisa tanya dengan penyidik, tapi yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang nol dan komanya. Jadi saya istilahnya, ya saya nggak peduli sih berapa kerugian yang sudah saya lakukan ya, karena kan saya sudah melakukan sebuah pekerjaan. Tapi buat saya yang lebih berharga dari itu semuanya adalah bahwa masih banyak rezeki halal yang bisa saya dapatkan lain waktu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Kayak Gun, selain uang ada produk lain mungkin yang Berita selanjutnya datang dari artis cantik Olla Ramlan akan rayakan Lebaran bersama Aufar meski rumah tangganya diambang perceraian. Presenter Olla Ramlan dan Aufar Hutapea masih menyelesaikan kisruh perkawinannya melalui sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Olla Ramlan dan Aufar Hutapea bahkan tetap berhubungan baik meski rumah tangga mereka sedang ada di ujung tanduk. Olla Ramlan bahkan berencana silaturahmi ke rumah orang tua Aufar Hutapea saat Lebaran nanti. Tahun ini Olla Ramlan tidak mudik ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan meski sudah lama tidak pulang kampung. Olla Ramlan tetap merayakan Lebaran di Jakarta dan berkumpul bersama keluarga termasuk dengan Aufar Hutapea. Biasanya Olla Ramlan menyiapkan masakan soto Banjar, soto khas Banjarmasin saat Lebaran di rumah. Berikut wawancara dengan Olla Ramlan. Kenapa? Punya makanan tersendiri di Idul Fitri kali ini seperti apa, Mbak? Kalau biasanya kalau Lebaran tuh ada soto Banjar, ya kan, terus ada lontong orari. Pokoknya makanan Banjarmasin. Kalau di rumah Aufar juga biasanya ada makanan-makanan khasnya yang di rumahnya dia gitu, dari ibu mertua saya. Berarti nanti juga akan berkunjung ke rumah ibu mertua? Iya, pastinya. Nggak ada yang berubah, semuanya baik-baik aja, semuanya normal-normal aja. Kita rukun damai dan juga silaturahmi. Artinya pengunjungnya sih tetap baik ya, Mbak? Alhamdulillah semuanya tetap baik. Kenapa motivasinya apa sih, Mbak Yola? Biasanya kan maaf, artis banyak yang gitu ini ya udah masing-masing, tapi Mbak Yola justru motivasi. Ini jadi Ngomongin hal yang motivasi. positif gitu maksudnya. Ya karena gini loh, namanya hidup udah pasti kan ada yang nggak satu jalan gitu loh. Jadi bagaimana kita menjalaninya tapi dengan damai aja. Kenapa kita harus ribut-ribut? Kenapa kita harus berantem? Karena pada akhirnya ya semuanya kan yang nilai Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat saya tidak ada yang 100% benar mungkin dan tidak ada yang 100% salah. Jadi semuanya yang menilai hanya Yang Maha Kuasa. Saya di sini sebagai manusia hanya menjalani aja yang menurut saya, perasaan saya yang terbaik buat hidup saya dan anak-anak saya. Daripada kita bersama tapi malah berantakan, lebih baik kita berpisah tapi rukun damai. Oke? Berita selanjutnya datang dari Prilly Latuconsina tak bisa tutupi kesedihan atas kepergian kakeknya. Bintang film dan pemain sinetron Prilly Latuconsina berduka setelah kakeknya meninggal dunia. Sidik Latuconsina, kakek Prilly Latuconsina, menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu 13 April 2022 lalu. Kakek Prilly Latuconsina itu meninggal setelah mengalami serangan stroke. Saat itu Prilly Latuconsina dikenalkan Falcon Pictures sebagai salah satu pemain film 12 cerita Glenn Anggara. Meski senang film 12 cerita Glenn Anggara yang digarap oleh sutradara Fajar Bustami itu siap ditayangkan di bioskop, Prilly Latuconsina tidak bisa menutupi kesedihannya. Prilly mengatakan dirinya bekerja lagi saat masih dalam suasana duka. Prilly Latuconsina menceritakan bahwa ia melihat kakeknya dalam keadaan sehat, bahkan sempat berkomunikasi melalui video call. Namun tiba-tiba terkena stroke padahal pola hidupnya sehat. Tapi ia mengatakan bahwa kakeknya memang memiliki riwayat penyakit komplikasi. Berikut wawancara dengan Prilly Latuconsina. Oh, dia tuh kayak aku banget, pokoknya kerja, workaholic banget. Mama papa aku kan gak terlalu begitu, makanya mama papa aku kayak, ini kamu turunan siapa ya? Setiap maunya kerja, suka belajar gitu-gitu, suka nulis puisi. Dan itu semua nurunnya dari opa gitu. Opa tuh suka banget nulis puisi, aku nulis puisi. Dia setiap hari kerja sampai di masa tuanya pun tetap kerja. Aku kayak gitu, udah pensiun pun dia tetap bangun kantor sendiri.
ya jadi kayak sosok Prilly yang sekarang tuh terinspirasi dan keturunannya dari dia gitu. Kalau obat sendiri sakit apa sih? Berapa lama gitu? Belum lama sih sakitnya, kayak tapi aku bersyukur nggak dibikin lama sakitnya, jadi dia nggak terlalu ngerasain lama sakit. Awalnya karena stroke, terus habis itu ya komplikasi aja jadi ke semua. Shock banget ya, karena dia sehat banget, kayak setiap hari main golf, kayak olahraga gitu, terus nggak ada masalah, masih seger banget lah. Jadi tiba-tiba pas dikabarin stroke kayak, hah kok bisa, perasaan pola hidupnya sehat gitu. Tapi balik lagi namanya udah takdir ya, jadi kita nggak bisa. Berita selanjutnya, alami OCD hingga vakum 2 tahun, Aliando Syarif kembali berakting. Bintang sinetron dan film Aliando Syarif memutuskan vakum berakting setelah diketahui menderita obsessive compulsive disorder atau OCD, yakni sejenis gangguan mental yang dihadapinya sejak lama. Akibat gangguan kecemasan tersebut, Aliando Syarif vakum 2 tahun bermain film. Namun perlahan-lahan, bintang film yang akrab disapa Ali itu masih rutin melakukan terapi penyembuhan. Saat ini bintang sinetron ganteng-ganteng Serigala itu lega setelah bisa bertemu dengan banyak orang dan merasa semakin rileks dan tenang. Aliando mengatakan kalau untuk pulih seperti sedia kala itu butuh waktu yang lama. Saat ini ia masih melakukan terapi agar dapat beraktivitas dengan normal seperti biasanya. Berikut wawancara dengan Aliando Syarif. Kalau konsultasi obat yang dimakan udah lewat, udah pasnya udah lewat. Kemarin tuh sempat pakai saja nggak yang terus-terusan juga obatnya. Kalau itu yang banyak ya. Support dari teman-teman juga pada panik karena kan karena dialami sama semua anak-anak juga ya. Jadi OCD itu sama teman-teman yang udah pernah ngalamin, ya banyak juga yang khawatir ya, kayak wah gue tau banget tuh rasanya, semoga cepat sembuh dan to control yourself. Ini kan juga pernah ada sakit tapi nggak seperti itu kalian juga. Saya juga belum sih tapi gue juga tahu tuh gue sempat research OCD itu ada wajah pilih kan itu Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.